jalankan PTBS ini atas dasar keterdesakan itu dulu. Dia bukan iming-iming bisa dapat mobil, bisa dapat rumah gitu, bukan. Karena pengen nikah. Tapi ya? Karena pengen nikah. Kebelet kayaknya. Kebelet dulu itu. Ya kalau Kang Dani kan kebeletnya udah nggak ada pilihan lagi, istrinya harus dinafkahi, orang tuanya sakit, hutang ditagih terus. Nah kalau saya udah kebelet pengen nikah. Berarti bisa jadi pemicu sukses di bisnis PTBS juga ya pengen nikah. Betul kayak gitu. Nah cuman waktu itu kan masih trauma itu ya, jadi bimbang itu. Tapi ceweknya udah ada? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Selamat datang di channel Giang Saputra. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bisnis eco racing. So kalau kalian tertarik, segera aja klik subscribe dan klik loncengnya. Nah, siang ini saya mau coba mampir ke salah satu peraih luxury juga, mitranya Kang Dani, Kang Ihsan ya, Kang Ihsan Saifullah. Kebetulan rumahnya dekat sama Kang Dani, saya pada Jumatan langsung mampir ke rumah Kang Ihsan. Yang nggak tahu nih orangnya ada nggak, jadi kita langsung aja coba ketok rumahnya sambil silaturahmi, mudah-mudahan ada. Yang lihat-lihat rumah satu miliarnya kayak gimana. Langsung aja ke rumahnya deh ya. Oke, alhamdulillah nih ya, udah disambut sama Kang Ihsan Saifullah nih. Udah di rumah satu miliarnya Kang Ihsan. Oh, istananya Kang Ihsan nih, dahsyat. Ini rumah bukan kecil loh, besar Kang, bukan rumah biasa. Jarang orang yang punya rumah kayak gini, apalagi sertifikatnya nggak di bank, nggak disekolahin kan? Oh enggak. Nggak disekolahin kan? Enggak. Oh. Iya. Kang Ihsan ini mitranya Kang Dani langsung ya Kang ya? Iya, yang pertama dikenalkan langsung sama Kang Dani. Oh, pertama, orang pertama dikenal sama Kang Dani. Kan bukan dikenalin sih. Ya. Tapi ketika awal merintis itu Kang Dani yang ditelepon sama Pak Sunario, kebetulan nggak punya kendaraan. Minta diantar sama temennya dulu tuh Kang Aab ya, yang di bisnis sebelumnya. Cuman Kang Aabnya gak bisa, kebetulan lagi sama saya waktu itu habis daftar Grab ya. Kang Dani nanya, yuk ke Bandung. Kalau saya nggak banyak mikir, ya ayo aja, karena apa, saya suka jalan-jalan gitu. Sombong amat. Sekalian aja, ayo aja langsung. Jam 5 itu ditelepon sama Pak Sunario, saya habis maghrib langsung berangkat. Oh siap. Gitu, jadi nggak banyak mikir dulu, ya Allah. Nah, yang penting ya istilahnya bensin mah ada lah, buat itu ya jalan-jalan lah sambil ini, karena kan dulu ada program baru katanya, nggak tahu apa gitu. Dulu pas pertama daftar PTBS itu masih bujangan atau udah nikah? Nah masih bujangan itu. Oh masih bujangan, tinggal masih di rumah orang tua. Masih ya? Di rumah orang tua juga ya, tapi saya udah bulat nggak mau kerja lagi. Oh tadinya udah mau kepaksa mau daftar Grab gitu. Baru bahkan udah pernah narik satu kali, jaketnya belum punya, mau diambil besoknya malah suruh ke Bandung, jadi gak jadi. Solusi terakhir orang yang nggak mau kerja itu jadi ojek online biasanya. Betul kayaknya itu. Kang Ihsan juga sempat nge-Grab juga ya. Cuma sekali doang itu narik, dapat 2.000 lumayan. Itu pertamanya lah sebelum kenal PTBS. Dan bahkan ketika dikenalkan PTBS ini ya dulu saya cuek-cuek aja gitu, dikenalin sama Pak Sunario presentasi, Kang Dani liatin, kalau saya ya asik main HP aja gitu. Cuman dari sana sama Kang Dani digertak lagi gitu ya, udah beres itu, yuk gimana nih? Ada bisnis bagus solusinya ini. Ini udah gak ada pilihan lain, Kang Dani itu dulu. Nah sedangkan saya pribadi ya udah masih ragu-ragu gitu. Ragu-ragunya gimana, ini saya aja jalanin bisnis di sebelumnya itu dibilang gagal sih enggak ya, cuman penghasilannya itu lebih besar pasak daripada Tian. Waduh. Gitu ya, penghasilan setahun aja cuman 14 juta cukup buat apa? Gitu. Nah sedangkan saya pribadi pengen nikah juga ya, karena panas lah ya, lihat teman-teman pastilah Kang Agi juga kalau nganterin temen ada nikahan gitu ya, besoknya nikahan lagi temen, kapan saya nikahnya gitu.
Nah mikir juga di sana gitu. Nah dari sana juga ya aduh, saya pengen nikah gitu Kang lagi ya. Pengen nikah, cuman satu tekad saya tuh saya nggak mau ngerepotin orang tua gitu. Tekad saya dulu gitu, meskipun hasilnya belum sesuai gitu ya, saya nggak mau ngerepotin orang tua kalau pengen nikah gitu. Karena lihat teman-teman saya ya ada yang dimanjain sama orang tua juga, ya saya nggak mau gitu kayak gitu. Nah dari sanalah saya munculnya. Jadi jalankan PTBS ini atas dasar keterdesakan itu dulu. Jadi bukan iming-iming bisa dapat mobil, bisa dapat rumah gitu, bukan. Karena pengen nikah. Tapi ya? Karena pengen nikah. Kebelet kayaknya. Kebelet dulu itu. Ya kalau Kang Dani kan kebeletnya udah nggak ada pilihan lagi, istrinya harus dinafkahi, orang tuanya sakit, hutang ditagih terus. Nah kalau saya udah kebelet pengen nikah. Dah bang. Berarti bisa jadi pemicu sukses di bisnis PTBS juga ya pengen nikah. Betul kayak gitu. Nah cuman waktu itu kan masih trauma itu ya, jadi bimbang itu. Tapi ceweknya udah ada? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Ya belum ada, pokoknya saya pengen nikah, pokoknya tahun depan harus nikah, nggak mau tahu gitu, jadi ngeyel aja. Karena itu yang diajari sama Kang Dani ya, pokoknya doa dulu aja lah, gitu, obrolin dulu aja, nanti juga dijabah sama Allah. Nah kayak gitulah, jadi ceritanya di awal dikenalkan tuh masih ragu, tapi saya lihat kalau uang ini sisa dari kerja aja udah 3 juta lagi, mau gimana lagi nih? Ya mau dijajanin pasti habis, gitu. Ngasih ke orang tua, ngasih ke adik saya pasti habis. Ya, tapi ketika ada peluang ini, ya mau nggak mau, di sini bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Paksain untuk daftar. Paksain aja dulu, gitu. Jadi di awal tuh bener-bener capek tuh kenalin dulu orang-orang yang dikenal dulu tuh, sekiranya mampu untuk dikunjungi gitu ya. Kunjungi aja sekalian, gitu. Di awal tuh kayak gitu. Nah intinya kan proses membangun tim lah. Kalau saya lihat dari sekarang itu sudut pandang saya, di awal tuh proses membangun tim tuh ya yang dekat-dekat dulu gitu. Nah sampai udah ke rumahnya Kang Eri juga kan, kemarin udah diceritain Kang Eri gimana ya, ke orang tua juga pengen join, terus malah langsung ke Taraju siangnya itu habis dari sana. Jadi istirahat tuh paling 2 jam 3 jam aja gitu. Datang ke sana juga malah bukannya orangnya welcome, malah mendebat. Gitu. Ada yang kayak gitu, berdebat juga, ini ngapain bisnis kayak gini, udah ini aja gini gitu. Tapi produknya diambil. Udah 1 hari 2 hari dicobain produknya bagus, minta lagi gitu, disuruh join nggak mau. Nah itu ya. Nah itu jadi cerita di awal tuh emang benar-benar ngenalin tuh door to door gitu ya, kenalin siapa yang ada temen, telepon dulu ya, sampai ke rumah Kang Lutfi juga, bus dari Taraju pulang jam 11 malam langsung ke Kang Lutfi. Idenya. Kang Lutfi kan dekat di sini juga rumahnya. Sama ojek online ya? Iya, itu kan. Kang Lutfi waktu masih tidur kan, diiniin sama almarhumnya orang tuanya itu, bapaknya. Nah, baru habis dari sana barulah ya, ketika udah capek di awal kayak gitu. Nah, sekarang full kenalin yang ada di teman-temannya, teleponin aja satu-satu. Jadi kalau polanya itu di online-nya itu cuman bikin penasaran aja. Nggak langsung vulgar ini bisnis PTBS gitu, nggak, tapi ya foto cekrek kirimin gitu kan, insya Allah 1 bulan mobilio gitu ya. Orang kan nggak pada percaya, orang pada penasaran, ada yang penasaran baru hantam telepon lagi gitu. Jadi kalau polanya dulu tuh nggak ada nggak pakai skrip lagi, cuman pakai voice note atau telepon gitu. Jadi di awal kayak gitu-gitu aja. Berarti itu susahnya, cerita susahnya. Ada yang nggak percaya banyak sekali gitu ya. Itu sampai ketemu rezekinya Kang Ihsan tuh berapa lama tuh Kang Ihsan dapat mobil lagi? Alhamdulillah kalau di awal itu sampai 3 bulan. 3 bulan dapat mobil langsung ya. Dulu waktu itu saya sempat ragunya gini, pernah juga ragu gitu ya, ketika Kang Dani 40 hari dapat mobilio, saya Kang lebih dari 40 hari nggak dapat. Kan dulu tuh Kang Dani ngomongnya 1 bulan dapat mobil. Nah ini Kang Dani aja 40 hari, saya dapat nggak ya gitu ya? Bingung saya. Sempat ragu ya? Sempat ragu juga. Pasti dapat, ayo tinggal maju lagi. Oh iya, maju lagi terus. Gitu. Jadi sempat naik turun semangat juga sama Kang Dani itu digedor terus. Iya. Jadi masalahnya ya itu luar biasa Kang Dani itu ya, sampai benar-benar
spiritnya itu, pantang menyerahnya itu deh. Sampai diingetin lagi, kamu kan pengen nikah gitu ya. Oh iya ya, bener-bener, ayo lanjut lagi. Kadang lupa gitu ya. Makanya teman-teman juga pastilah ya, ada yang merasakan ketika di perjalanan tuh ngedon ya. Coba diingetin lagi nih, tujuan di PTBS-nya gabung tuh buat apa gitu. Nah, saya juga lebih semangatnya itu karena lihat, oh iya saya tuh pengen nikah. Ya udah lanjut lagi gitu. Nah, dari sana ya, bahkan ketika udah dapat mobil pun saya dulu belum terpikirkan pengen nikahnya, punya karena udah ada step by step di PTBS-nya, lanjut aja tugasnya. Sampai dapat luxury berapa lama? 11 bulan. Cuma waktu nah tujuan pas target nikahnya itu kan pokoknya 1 tahun. Oktober kan saya join Oktober, saya pengen nikah tahun depan gitu ya. Tahun depannya alhamdulillah di bulan Oktober juga. Gitu. Jadi targetnya 1 tahun terus benar 1 tahun. Gitu. Ceweknya dari mana tuh? Nah, itu yang unik. Kalau saya karena udah saya terbiasa prospek, jadi nyari cewek tuh prospek juga. Prospek juga. Jadi saya ada dari guru saya, mana ada relasinya ini, kenalin. Ya udah prospek. Samperin di mana gitu kan. Bahkan yang lucunya ketika udah dapat Pajero, saya suruh datang ke rumahnya itu di Bandung, Padalarang. Nah, ketika udah di tol, ditelepon, kamu jangan bawa Pajero ya, ke rumah saudara dulu, bawa Avanza ganti dulu. Waduh. Oh gitu. Ribet itu. Oh iya, ya harus jual mahal nih. Gitu. Ya udah pakai mobil itu. Tapi ketika udah datang, orangnya malah kabur, gak mau dijodohin. Tahu gitu ya udah saya bawa Pajero sekalian ya. Dia jadi cewek ya bisa nih. Alhamdulillah ya ditolak tuh sampai 4 kali kalau salah. Sama cabit doang, sama perempuan jadi ditolak. Tapi karena udah terbiasa prospek, jadi saya nggak sakit hati ketika saya prospek wanita pengen nikah nggak mau, ya udah tinggalin. Orang tuanya banyak mikir, tinggalin gitu kan. Si ceweknya banyak mikir, tinggalin. Sombong amat. Gitu. Nah, hingga akhirnya ya alhamdulillah ketemu ini ya, wasilahnya dari kakak saya juga. Gitu. Orang sini? Itu orang Bandung. Orang Cumbulit. Bandung. Jadi dari sana ya sama kakak langsung. Nah, kalau ini udah 3 kali saya ngumputin Pajero gitu ya. Yang ini langsung aja bawa Pajeronya sekalian, nanggung gitu. Karena ngumputin Pajero tetap aja ditolak terus, ya udah bawa Pajero sekalian. Alhamdulillah ya. Closing langsung. Oh, jangan simanya di Pajero kemarin ya. Oh, berarti potensinya ke depan. Ketika dapat Pajero itu langsung nikah. Sebelum dapat luxury berarti nikah. Intinya dapat Pajero, saya nyari jodoh, baru fokus nyari jodoh, prospeknya gitu ya. Lupain dulu prospek PTBS-nya, nyari jodoh dulu selama 1 bulan kurang lah ketemu. Nah, targetin langsung gitu. Sama orang tua sih mintanya akhir Desember. Kalau saya nggak mau, saya harus 2 bulan. Karena target saya luxury, harus nikah. Gitu. Dulu targetnya kayak gitu, gila aja sekalian. Gitu. Jadi udah dari sana ya udah, ketika udah targetin nikah, ya ketemu orangnya 1 minggu setelah itu tunangan. Ya, udah tunangan, targetin 2 bulan. Tanggal 13 dulu itu, 13 Oktober. Cuman ya itu saya sambil targetin luxury juga. Kebetulan tanggal 6 Oktobernya itu dulu 5 atau 6 ya, saya lupa lagi. Itu ada GSS. GSS 2019 tuh. Nah, itu paling greget itu waktu pertama Kang Dani naik ke panggung luxury. Wah, saya 30 poin lagi. Saya mau minta ke Pak Haji pada dulu. Pak Haji bisa nggak ini? Saya ke panggung gitu ya. Cuman waktu itu, wah Pak Haji kayaknya sibuk, nggak dibalas. Ya udah nggak apa-apa, pokoknya target sebelum nikah harus luxury. Gitu. Ya alhamdulillah ya. 4 hari setelah itu ya tanggal 10 Oktober luxury, 13-nya nikah. Oh, luxury dulu langsung nikah ya. Ini total habis berapa nih rumah? Kalau rumah ini udah sampai 1 M lebih lah. 1 M lebih. Luas tanah berapa? Luas tanah 14 bata. 14 bata itu berapa ya? 14 kali 14. 14 meter persegi. 14 bata kali 14 berapa tuh? Ya sekitar lah. Sekitar lah, nanti hitung lah di sini. Hitung aja nanti ya. Pokoknya 2 lantai, berapa kamar nih semua? Ini 4 kamar sih. Berikut ada cadangan kamar ini. Ini juga bisa jadi kamar ini ke depannya. Yang tinggal cuman berapa orang? Saya, anak sama istri. Bertiga? Iya. Oh, kegedean dong. Kegedean nih. Oh. Dahsyat ya. Baru suami istri anak 1 aja udah dapat rumah yang luas banget ini kan. Dahsyat. Ini 1 miliar lebih, tapi perjuangannya juga nggak gampang. Walaupun nggak gampang, waktunya juga cukup singkat dan hasilnya besar. Jadi perjuangan di awal tuh terbayar dengan hasil yang
besar, hasil yang mahal. Jadi keringat kita itu nggak ada apa-apanya dibanding ribut dari PTB. Nah nanti juga insya Allah ya targetnya tinggal impiannya itu daftarin keluarga untuk ibadah haji. Nah, ibadah haji. Nah itu yang belum kecapai ya, dan insya Allah targetnya di PTBS ini bisa. Oke, alhamdulillah lah, pokoknya Kang Ihsan dahsyat ya. Kalau di luar sana kadang orang berpikirnya tujuan akhirnya tuh kalau dapat rumah tuh kayaknya mereka udah plong gitu, kayak ada tujuan akhirnya. Ternyata di PTBS itu minta PTBS udah dapat rumah, masih banyak tujuan-tujuan berikutnya yang harus dicapai ya. Jadi rumah itu bukan tujuan akhir. Orang-orang dapat rumah itu kan 15 tahun, 25 tahun. Seakan-akan mereka tuh target utama hidup tuh ya dapat rumah gitu. Udah rumah udah tiduran terus gitu ya. Kalau di PTBS kan nggak dapat rumah, kita bisa berangkat haji keluarga, satu keluarga, bangun yayasan, bangun pesantren ya, bangun masjid, masih banyak tahapan-tahapan kita selanjutnya. Dan ketika di awal tadi ya dari pelajaran Kang Ihsan itu ya kita benar-benar mau memulai, mau ikhtiar, susah senangnya, dan jangan terlalu ngelawan sponsor dalam artian kita berkompetisi. Boleh dengan sponsor, kadang kita berkompetisi bagusnya dengan diri sendiri. Betul. Kalau kayak kata tadi Kang Ihsan ya, sponsor saya udah nembus 40 hari, saya belum nembus. Kalau terus berkompetisi dengan sponsor akhirnya down, ya udah kita mundur. Iya. Tapi kalau kita belum dapat seperti ya sponsor, ya kita berkompetisi dengan diri sendiri aja. Iya, targetnya. Diri kita sendiri kan sebelum di PTBS belum dapat mobil. Nah kalau udah dapat jalan eco racing kita sudah dapat mobil. Nah itu. PTBS insya Allah. Kang Ihsan akhirnya 3 bulan dapat. Iya. Padahal dulu kerja 3 tahun. 3 tahun belum dapat. Cuma dapat fiction. Ngelawan diri sendiri udah menang tuh Kang Ihsan. Sebelum di PTBS 3 tahun dapat motor. Di PTBS 3 bulan dapat mobil. Nah itu yang luar biasa. Jadi, dan enaknya ya di sini kan nggak perlu ngeluarin modal lagi ya. Betul. Cuma sekali doang. Gitu. Jadi masalahnya ini kembali ke mental kitanya. Kitanya mau belajar nggak gitu ya. Kitanya mau ngikutin arahan nggak gitu. Karena saya pun sama di awal saya nggak bisa. Saya bingung cara presentasinya kayak gimana, tapi saya ikutin aja Kang Dani kayak gimana, oh kayak gini, saya ikutin. Ya. Gitu. Tinggal nyontek aja ya? Tinggal nyontek, karena di sini wajib nyontek itu. Wajib nyontek ya. Kalau nggak bisa nyontek, susah ya? Susah ya, karena bisnis ini duplikasi nyontek. Jadi di bisnis ini berarti nggak usah jadi orang terlalu pinter. Jangan terlalu pinter. Pinter nggak mau nyontek ya, sombong terhadap kemampuan diri sendiri, bahkan itu bahaya ya? Bahaya banget. Gitu. Intinya kita harus siap mau belajar ya, mau sampai kapanpun ya kita harus selalu mengosongkan gelas. Masya Allah. Jadi jangan sampai teman-teman udah dapat peraihan ya, udah dapat motor, udah dapat mobil, tapi nggak mau belajar sama yang lain. Gitu. Karena ya di atas langit masih ada langit. Iya, betul Kang Ihsan. Gitu. Oke, itu dia obrolan kita sama Kang Ihsan, udah cukup lama juga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Kalau Kang Ihsan aja bisa, ya, apalagi teman-teman semua nih yang udah banyak belajar dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram, karena PTBS ini udah lebih dari 3 tahun ya. Betul. Contohnya udah banyak, ya tinggal Anda memulai aja. Kalau kita bisa, insya Allah teman-teman bisa. Amin. Insya Allah. Itu aja dari kita. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Ihsan. Sama-sama. Masya Allah. Masya Allah. Yeah. Shawty loves it, yeah. Loves that I'm a